Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersujud, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau seperti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asalkan di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapa Elohim, Tuhan kami Yahweh yang sudah memimpin kami dalam ibadah ini, kami sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu di hati dan pikiran kami, jiwa dan batin kami Bapa, karena kami merasakan bagaimana kami menikmati di hadapan-Mu saat ini. Kami penuh dengan ceria, penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan, sekalipun Tuhan kami dalam tawanan di sini. Tetapi kami Tuhan melupakan semuanya itu, melupakan tempat yang hina ini, karena Engkau datang dalam rupa manusia, dalam kedagingan manusia, dan Engkau datang dalam kehinaan. Seharusnya Engkau datang dalam kemuliaan-Mu, karena Engkau Bapa pencipta langit dan bumi, dan Engkau Bapa sendiri pencipta kami. Tetapi Engkau datang malah lebih rendah dari kami sendiri. Inilah yang membuat kami kuat, dan kami tidak akan pernah bimbang dan ragu lagi, karena Engkau datang untuk melayani kami sendiri. Engkau datang untuk mencuci kaki kami. Engkau datang untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Engkau datang untuk menyediakan rumah di rumah Bapa yang Engkau siapkan kepada kami.
Karena itu Tuhan, kami bersyukur bersorak-sorak. Seharusnya kami Tuhan hidup dalam dosa. Kami seharusnya hidup dalam penghukuman dosa. Tetapi Engkau membebaskan kami dari kehidupan dosa. Menjadi kehidupan yang penuh hikmat. Menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba-hamba dosa itu lagi. Dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami dapat keselamatan di dunia ini. Dan di Samayim. Terima kasih Bapa sekali lagi. Buka hati dan pikiran kami, kuduskan, sehingga harta yang kudus, firman-Mu yang kudus, jangan sia-sia terdengar di hati dan pikiran kami saat ini. Jika kami Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan kami, jauhkan sakit penyakit. Jika kami dalam keadaan bimbang dan ragu masih Tuhan tentang keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, kuatkan kami nanti lewat pembacaan sabda-Mu dan merenungkan ya Tuhan. Sehingga kami tidak ragu-ragu dan tidak bimbang lagi. Hanya di dalam nama-Mu keselamatan untuk selama-lamanya. Berbicaralah Tuhan kepada kami semuanya tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Jesus Christ, yang sudah menderita buat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita masih dalam suasana menikmati arti daripada kebangkitannya dari antara orang mati. Kita masih menikmati bagaimana oleh karena kebangkitan seseorang manusia, ya, sekalipun dia memang pencipta langit dan bumi itu, sekalipun dia Bapa kita itu, tetapi dia juga sama seperti kita. Itulah makanya dikatakan, aku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dia berkata itu bukan sebagai pencipta langit dan bumi. Itulah tandanya bahwa dia manusia biasa juga. Dirahmati oleh karena mengalahkan maut itu. Dan sebelum terjadi, berulang kali saya katakan, itu sudah ratusan bahkan ribuan tahun sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan lahir juru selamat untuk dunia, juru selamat untuk manusia. Karena manusia sudah hilang kemuliaannya, manusia sudah dilahirkan dengan dosa. Itulah dosa turunan namanya. Dan manusia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi secara menyeluruh. Hanya orang-orang tertentu, yaitu nabi-nabilah pada zaman itu, bisa berkomunikasi. Tetapi dengan lahirnya dia, dengan menampakkan dirinya dalam rupa manusia, manusia semuanya yang percaya kepada dia, yang mau mengikuti dia, dianugerahkan iman, pengharapan, dan kasih. Ingat itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Karena itulah setiap orang yang percaya kepada dia dan tinggal di dalam dia bisa berbicara, bisa mendengar dengan dia. Tepuk tangan buat dia. Jadi zaman setelah dia datang, bahkan zaman setelah dia sudah dianugerahkan kuasa di sorga dan di bumi, manusia sudah bisa berbicara langsung kepada pencipta langit dan bumi dan mendengar suara dengan jelas. Sekali lagi saya katakan dengan jelas. Walaupun rupa sosoknya kita tidak melihat karena mata kita ini tidak sanggup. Bagaimana tanah liat melihat penciptanya? Bagaimana botol aqua ini bisa melihat saya? Tetapi saya jelas yang menciptakan botol aqua ini bisa berbicara dan melihat dia. Jadi sekali lagi saya katakan, oleh karena kemuliaan dia, kasihnya yang tak terbatas itu, manusia yang tadinya hamba daripada dosa menjadi hamba kebenaran. Dan manusia mampu, sekali lagi saya katakan, boleh berbicara kepada dia langsung, tanpa setting-settingan, tanpa liturgi. Bagaimana jiwa dan batinmu dipenuhi dengan roh, roh itu yang berbicara kepadamu. Kalau orang Batak bilang itu ada tarotok, makulingina tarotok innare. Itu tarotok itu ada batin, ada suara.
Suara itu ada. Jangan lakukan itu anakku. Kembalikan dompet itu anakku. Tetapi iblis mengatakan, oh itu apa namanya? Rezekimu tuh kawan. Iblis mengatakan rezekimu itu kawan kalau kau saudara disuap. Oh itu rezeki, jangan tolak. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan suap, pemberi suap dan penerima suap sama-sama. Sami mawon podo wae Sri Krina sarupana dos. Mereka sama-sama jatuh dalam dosa. Gak tahu saya bahasa India. Kayak katakan Sri Krina bahasa India, sarupana dos bahasa Cina apa itu? Podo wae? Podo wae ya bahasa Cina ya. Jadi itulah makanya saudara-saudara, ya, bukan sekedar saudara percaya dan mengenal Dia. Percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu tidak gampang kawan. Tidak gampang. Tidak jaminan saudara doktor teologi sudah percaya sungguh-sungguh. Tidak jaminan saudara doktor teologi Kristen saudara sudah mengenal Dia sungguh-sungguh. Itu tidak jaminan. Itu hanya pengetahuan ini. Pengetahuan Alkitabiah Injili. Ya, enggak jaminan. Saudara tidak tamat SD sekalipun dan tidak pernah masuk sekolah, bisa dan dilayakkan mengenal Dia dan percaya sama Dia. Tepuk tangan buat dia. Jadi karena itu sering sekali saya berkhotbah di penjara, pendeta-pendeta, doktor teologi. Awas. Saya melihat kebanyakan saudara-saudara yang doktor teologi itu masuk dalam kerajaan yang kekal, yaitu neraka. Karena apa? Mereka hanya duduk di singgasana. Yesus tatkala Dia sebagai penginjil hanya 3 tahun lamanya. Ya, lebih banyak diceritakan di sini. Dia masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan, tidak di singgasana. Bahkan gereja bikin tinggi-tinggi itu apa itu namanya? Altar ya. Apa bahasa karonya itu? Tinggi-tinggi, bersih, cantik, ya. Bahkan dikasih mutiara-mutiara dan sebagainya, indah kelihatannya. Dan gerejanya itu dipermewah dengan batu-batu mahal. Saya sudah pernah mengatakan kepada saudara, gereja yang sesungguhnya adalah di hatimu kawan. Amin. Tepuk tangan sama dia, jangan sama saya. Rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah bukan di Yerusalem, bukan di gerejamu, tetapi di hati dan pikiranmu. Amin. Sekarang kita tidak tutup mata. Semua gereja berlomba-lomba pencitraan. Ya, semua gereja-gereja membuat pencitraan. Tata ibadahnya harus begini, tanpa ditawar-tawar harus begini. Menyatakan tata ibadahnya layak paling benar, tata ibadah yang sama ini salah. Ini sampai dunia berlalu nanti itu selalu muncul dan muncul. Dan setiap saat di dunia ini muncul gereja-gereja yang baru, gereja-gereja yang membuat pencitraan. Ya, itu namanya apa? Itu namanya apa? Gereja sudah bisa menghakimi saudaranya sendiri. Coba bayangkan, Bible mengatakan, janganlah engkau menghakimi saudara-saudaramu. Ya, janganlah engkau menghakimi saudara-saudaramu. Karena apa? Kau sendiri bukanlah engkau pemiliknya. Satu lembar dari jenggotmu tak berhak kau kawan.
Ya, ya, jambangmu pun satu lembar pun tak ada hakmu. Ya, alismu yang cantik-cantik ini, alis matamu satu lembar pun tak berkuasa kau di situ. Dan lebih parah kukumu ini, kuku kakimu ini. Saya mau tanya sama saudara-saudara, teknologi apa di dunia ini yang bisa menciptakan rambut? Sanggup enggak? Oke, yang paling hina kuku. Kuku yang bau ini, kalau nggak dicuci bau ini. Coba korek kuku saudara, bau bangkai itu. Kalau nggak dibersihkan itu, bau busuk. Biasanya jempol ini. Itu bukan rahasia lagi, tapi sudah rahasia umum itu. Tapi engkau tidak berhak atas kukumu itu sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, bagaimana saudara menikmati dan menyatakan terima kasih, menyatakan syukur Tuhan, seharusnya engkau berkemuliaan datang ke dunia ini, tetapi engkau datang dalam kehinaan, bahkan lebih hina dari orang miskin sekalipun. Tepuk tangan buat dia. Itu yang saya maksud, bahwa saudara dan saya harus sadar. Dan bukan hanya kitab suci yang ada di tangan saudara mencatat itu, ada kitab suci yang lain mencatat itu, bahwa dia lahir dari kalam Tuhan. Kalam itu sama dengan firman, sama dengan dapar, sama dengan ya firman Tuhan. Kalam yang hidup. Ya, kalam yang hidup itu firman itu sendiri, dia sendiri. Karena tidak satu manusia pun yang dapat melihat dia. Tidak sanggup manusia. Sejauh mana kita sanggup melihat dia, sedangkan ya semua rambut janggutmu kawan, bahkan telur cacing yang ada di perut dia tahu. Dan jauh-jauh saudara belum lahir dia sudah tahu. Bapak dan mamamu sebelum pacaran, bahkan sebelum dinikahi dan mengandung, dia sudah mengenalmu. Macam mana saudara menjawabnya itu lagi? Pakai. Dalami itu. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dia sudah tahu semuanya. Baca nanti di pengkhotbah. Ya. Tidak ada yang baru di kolong langit ini, di atas bumi, di dalam perut bumi ini. Tidak ada satupun yang baru. Semuanya itu sudah ada dari zaman ke zaman. Saudara tahu nggak artinya itu? Saudara tahu nggak artinya? Coba, ada yang berani coba menjawab itu. Bagaimana Pak Pendeta sudah ada? Gak usah lah dulu COVID-19. Ya, komputer apa sudah ada sebelum Jesus Christ datang? Sudah ada? Belum. Jadi salah dong firman Tuhan ini kalau begitu. Segala sesuatu tidak ada yang baru. Apollo 11. Sudah ada enggak itu? Sebelum Yesus Kristus lahir 2000 tahun lebih yang lalu. Coba jawab. Jadi itulah saya mau katakan, dalami firman Tuhan, jangan sekedar baca. Apa pengertiannya itu? Siapa yang bisa jawab? Sekedar. Tidak salah kalau saudara salah menjawab. Apa maksudnya segala sesuatunya itu sudah ada. Dari zaman permulaan sudah ada itu kawan. Teknologi sudah ada itu. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada sekarang, gunung dan lembah, danau, lautan yang ada sekarang ini. Ada katanya gunung yang baru, danau yang baru. Sudah lama itu ada. Jadi apa artinya itu? Tak bisa jawab. Jawabannya begitu gampang saudaraku. Karena segala sesuatunya dari dia, oleh dia. Jadi keberadaan dia itu sama dengan kapan dia ada. Saya ulangi sekali lagi. Udah nangkap?
Tolong angkat tangan yang belum mengerti. Jangan sampai tidak mengerti. Ini banyak orang Kristen tidak mengerti, hanya percaya ini. Tapi kalau saya tanya tidak ngerti, apa maksudnya? Segala sesuatu itu sudah lama ada. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit, di atas bumi ini. Maka anak kecil, jangankan anak kecil, orang Farisi sendiri pun bertanya, kalau begitu Apollo 11 sudah ada. Apa jawabannya? Jawabannya, karena semuanya itu dari dia. Keberadaan dia itulah. Karena apa? Semua sesuatu ini hanya dengan katanya itu. Cuma nggak disampaikannya. Nggak sanggup memikirkan? Nyerah? Nyerah ya? Belum bisa. Kalau saudara bisa menentukan itu, saudara harus tahu kapan mulanya pencipta langit dan bumi itu lahir dan ada. Itu jawabannya. Itu toh. Karena segala sesuatunya itu dari dia, oleh dia, untuk dia. Jadi nggak ada yang baru. Mata kita melihat itu yang baru. Ya, sama dengan saya katakan itu. Anda sudah ada sebelum bapak dan mamamu kenalan. Kenapa itu bisa diaminkan? Kalau nggak bisa diaminkan, ya memang tidak bisa diaminkan. Apa yang saya katakan di pengkhotbah itu. Nanti baca, terlalu lama waktu kita. Habis dibaca gini hilangnya itu. Nanti saat saudara sendiri penasaran, baca di situ. Ya kalau Anda bisa mengaminkan itu, kenapa tidak bisa mengaminkan apa yang dikatakan pengkhotbah? Sudah. Kecuali kalau Anda tidak bisa mengaminkan bahwa saya sudah dikenal Tuhan sebelum bapak dan mama saya lahir di dunia malah. Hah? Aneh kan? Aneh karena memang kita ini nggak sanggup hanya dengan iman. Makanya dianugerahkan kepada kita iman, kasih, dan pengharapan. Tiga-tiganya inilah yang memungkinkan orang bisa mengaminkan ini Bible ini dan perkataannya. Tanpa itu tak sanggup. Makanya saya katakan doktor teologi sekalipun tidak sanggup mengerti. Pernah membaca di sini kisah orang Farisi, ahli kitab, tatkala berbicara sama Nikodemus. Ada pernah membaca di sini nama Nikodemus? Dia bertanya, apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya agar saya diperanakkan kembali? Tatkala Yesus berbicara, dia katakan, kau harus diperanakkan kembali. Orang Farisi waktu itu tercengang. Cobalah, padahal dia ahli kitab. Tak sanggup dia memikirkan apa itu diperanakkan kembali. Diperanakkan kembali bukan masuk kita ke dalam rahim ibu kita, ya, baru dilahirkan kembali, tetapi dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan mengatakan, jika saudara sudah diperanakkan kembali, memang tubuhmu di dunia, tetapi engkau tidak berasal dari dunia lagi. Tepuk tangan buat dia. Tepuk tangan dia buat dia, jangan buat saya. Ya, dia yang membuka lidah saya ini mengatakan kepada saudara-saudara. Bukan lidah saya semata-mata bergerak-gerak. Dan bukan otak saya mengatakan. Percaya atau tidak, saya bilang percayalah. Ya. Itu namanya saudara diperanakkan kembali. Saudara tidak lahir dari semata-mata dari rahim ibumu lagi. Baca di sini. Tidak sulit mencari itu. Jadi saya mau katakan, apa sumbangsimu? Ya, setelah saudara sekarang ini dalam menikmati hari kebangkitan dari kematiannya. Sebentar lagi nanti tanggal 13 Mei hari kenaikan. Kenaikan. Kenaik ke surga. 13 Mei. Pas hari Kamis itu.
Dan rencana saya hari Minggu besoknya, hari Minggu besoknya kita mengadakan perjamuan kudus. Ya. Saya lebih suka, bukan memang harus hari Minggu, tidak. Itu kebiasaan lebih suka saya kalau hari Minggu itu dipakai untuk mengadakan. Kebetulan tanggal 13 hari Kamis kita ibadah biasa, tapi persiapan lah itu. Persiapan kita pakai nanti tanggal 13 yaitu perjamuan kudus. Jika ada saudara-saudara mau dibaptis yang selama ini pernah saudara dibaptis masih ragu-ragu, saya tidak mengerti, saya dibaptis dulu, tetapi sekarang saya sudah mengerti arti baptisan. Silakan, tidak salah dibaptis ulang. Dan sering saya katakan bagi saya, ya, soal baptisan itu tidak harus dicemplung. Walaupun dulu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai, dan Yohanes Pembaptis juga membaptis di sungai, bukan berarti itu iman Kristiani saya tidak harus di sungai. Ya jangan tanggung-tanggung kalau begitu, ya sudah sungai Jordan lah kita semua. Semua ya. Keramatkanlah sungai Jordan itu, karena di situ Yohanes Pembaptis membaptis dan dia membaptis Jesus Christ. Itulah katanya apa? Kata Yesus, engkau selalu beribadah ajaran-ajaran manusia, bukan ajaran roh. Ajaran roh tidak semata-mata syarat-syarat. Syarat berdoa, syarat baptis, syarat ono, syarat enggak. Apa yang tergerak di hatimu? Apa? Karena roh itu yang berbicara. Makanya gereja sekarang pencitraan, bolak-balik saya katakan, bertobat gereja-gereja pencitraan. Ini saya viralkan ini. Jangan sampai kau nanti dihakimi. Kau katakan gerejamu paling benar, gereja yang lain tidak benar. Ingat, pendeta misionaris Daniel Pardede khotbah di penjara saat ini. Bertobat. Pendeta-pendeta yang merasa benar dan menyalahkan yang lain-lain. Kapan saudara ingat pendeta-pendeta di mimbar? Tatkala Yesus sebelum ditangkap, dia berdoa, Bapa, jika boleh mereka boleh menjadi satu. Ut omnes unum saem. Biarlah mereka menjadi satu. Kapan pendeta-pendeta berkhotbah tentang perkataan atau doa Yesus Kristus sebelum dia ditangkap? Tetapi kita apa sampai sekarang? Pencitraan. Menjadi lelucon bagi agama-agama lain. Tidak mau satu, selalu menciptakan perbedaan-perbedaan. Padahal saya sering mengatakan, carilah bersamaan. Saudara datang dari gereja yang berbeda-beda, jangan bawa gerejamu di sini, karena gerejamu bukan menyelamatkanmu. Gerejamu banyak syarat-syarat, egoisme, egosentris, dan mengajarkan yang salah. Bahkan jemaatnya dilarang kepada gereja yang lain atau persekutuan-persekutuan yang lain. Kesalahan gembalamu menggembalakanmu. Jangan sampai ada pendeta melarang domba-dombanya, jemaatmu, kalau dia mau beribadah ke tempat-tempat lain. Apa salahnya? Maka itu ciptakan rumputmu yang segar. Kalau rumputmu sudah kering, lari dombamu kawan, ya. Pendeta-pendeta, bikin rumputmu yang empuk. Bila perlu kasih apel. Kambing juga tahu rasa apel, nenas. Bila perlu buah kurma, dimakan domba juga itu, bukan manusia saja yang makan itu, enak itu. Kau kasih rumput yang kering. Kau tagih uangnya, iuran bulanan, iuran tahunan. Sengsara dombamu, larilah dia sama gereja-gereja yang tidak pakai yuran-yuran. Bertobat kawan. Bukan kau aja pendeta, saya juga pendeta. Ya, saya katakan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena saya melihat pencitraan banyak gereja. Ini disaksikan orang-orang dalam penjara. Kapan saudara datang ke penjara? Kapan saudara datang ke lapo tua? Kapan saudara datang ke perjudian? Kapan saudara datang ke perzinahan? Karena di situ juga Tuhan Yesus ada.
Jangan kau kira kau ajarkan ajaran yang sesat, Tuhan Yesus ada di gerejamu saja. Itu salah. Amin. Tepuk tangan buat dia. Mereka ini rindu, ya, pendeta-pendeta datanglah ke penjara. Puluhan ribu, katakanlah ribuan penjara di Indonesia ini. Tenaga saya nggak cukup, nggak mungkin saya ke sana semua. Ya, rindu, dan mereka ini banyak yang punya komitmen. Termasuk Kompol Robinson, kepala penjara di Polres Medan, ingin mau jadi penginjil. Tepuk tangan buat Pak Robinson. Dia kepala penjara di situ. Kalau di sini Bapak Kuta Barat, ya, jadi doakanlah. Polisi-polisi juga mau jadi penginjil. Jadi jangankan saudara, polisi juga mau menjadi pekabar-pekabar Injil. Saya mau tambahkan lagi arti daripada kebangkitannya. Ya, Bible mengatakan, oleh karena satu orang berbuat dosa, maka semua orang berbuat dosa dan hilang kemuliaannya, dan semua mati karena dosa. Tetapi karena satu orang dibangkitkan dari maut, dari kematian, maka semua orang dibangkitkan dari maut, kematian, kalau percaya dan tinggal di dalam Dia dan mengikuti Dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kembali saya katakan, tidak cukup percaya dan mengenal Dia. Sibolis. Apa bahasa karo sibolis? Hah? Hantu. Itu bahasa Melayu, hantu. Begu juga. Oh, begu ya. Bahasa India. Bahasa Cina. Yang lompat-lompat kayak gini, lompat-lompat dia. Ah, pampir pemakan manusia. Ada istilah Cina itu. Hah? Artinya apa? Mereka pun tahu. Apa namanya? Kui. Oh, kui. Kenapa kita mengatakan? Apa sahabatnya? Oh, kui ya. Ah, kui ya. K-U-I. Oh, itu bahasa Cina, kui. Itu Cina apa? Cina bahasa Cina kan ada Mandarin. Hokkien. Kayak Medan kan Hokkien ya. Mandarin nggak tahu. Oh, Cina Medan kui. Ingat itu kawan-kawan. Kalau karo tadi begu atuk ya. Nah, jadi itulah kawan. Saya kira saya juga mendapatkan apa ibadah kita sekarang ini. Arti kebangkitannya itu luar biasa. Ya, tetapi banyak yang mempelintir ini. Bukan dia yang disalibkan itu, bukan dia yang mati. Kalian dibodoh-bodohi. Yang mirip kayak dia itu. Cobalah. Sedangkan Via Dolorosa, tahu artinya Via Dolorosa? Biasanya dari Katolik pasti ingat itu. Jalan salib artinya jalan dari mulai dia dari penjara digiring, dicambuk, bawa salib sampai ke Golgata, di mana dia disalibkan, itu namanya Via Dolorosa. Tidak ada kesempatan di situ mengganti dia. Orang nampak dia sudah terlunta-lunta, berdarah-darah. Macam mana mau menggantikan dia? Begitu banyak orang menyaksikan itu. Dan ibunya sendiri Maria melihat dan menangisi. Saudara-saudaranya juga melihat dia dan menangisi dia. Tetapi kenapa datang orang-orang yang menyesatkan ajaran itu? Bukan dia yang disalibkan. Dan bukan dia pula yang mati. Tahu nggak tujuannya itu apa? Ada yang bisa jawab? Sementara saya minum dulu. Biar saudara jangan kena COVID.
Apa kira-kira? Kenapa sampai dikatakan bukan dia yang disalibkan dan bukan mati? Iri. Karena dia hidup kembali dan terbukti apa yang dikatakan kitab-kitab Ibrani. Tetapi orang Yahudi yang paling pintar sampai sekarang diakui dunia teknologi. Coba teknologi apa yang bukan diciptakan orang Yahudi? Listrik, air, pesawat terbang, ya tank ini, semua. Teknologi apa? Kedokteran dan apa semua. Tetapi mereka paling tolol. Tololnya apa? Sudah dibacakan kitab-kitab Ibraninya, khususnya Yesaya 53 kalau saudara sering saya katakan itu. Tetapi tidak percaya yang lahir itu, bahwa itu yang disebut-sebut selama ini. Bahkan apa dikatakan? Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Setiap jalan yang berlekuk-lekuk harus jalan yang lurus. Setiap jalan yang bergelombang harus ditimbun. Ya, dataran, gunung dan lembah harus diratakan. Ya, itu sudah dikatakan di kitab-kitab Ibrani, mempersiapkan jalan dengan kedatangan dia. Dan ternyata itu adalah suara dari Yohanes Pembaptis. Itulah yang berseru-seru dan dialah yang membaptis daripada Jesus Christ waktu itu. Ini melebar lagi khotbah saya, kenapa manusia membaptis dia. Tetapi apa dikatakan di sini? Biar apa yang dikatakan nubuatan para nabi, ya, terlaksana. Karena dia merendahkan diri. Karena dia sebagai manusia juga. Jadi banyak khotbah yang diambil kenapa manusia membaptis dia. Ingat perjamuan kudus kita kemarin? Ingat Bu? Perjamuan kudus kemarin? Roti itu saya terima dari saudara. Tidak semata-mata saya ambil sendiri. Roti yang saudara makan itu saya kasih melalui tangan saya. Dan anggur yang saya kasih sama saudara-saudara sebelum Anda minum melalui tangan saya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya sendiri memakan dan meminum melalui tangan saudara juga. Jadi artinya persamaan. Tidak ada bedanya kita. Itulah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu sebagai manusia biasa juga. Sehingga Yohanes Pembaptis membaptis dia. Dan itu sering terjadi, perhatikan perjamuan kudus. Setiap pendeta atau apa namanya, pastor entah apa namanya, tatkala dia membagi-bagi, sudah ngaris sudah, dia minta orang juga memberi kepada dia untuk dimakan dan diminum. Jadi tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang agung dan sebagainya. Itu juga kita laksanakan nanti, ya, minggu setelah tanggal 13. Saya mau tanya dulu kesaksian bagi saudara. Gak usah malu-malu, jangan takut. Coba bersaksi dulu. Apa makna daripada kebangkitan Yesus menurut saudara? Coba katakan dari kanan saya ini. 1 potong, 2 potong. Apa makna daripada kebangkitan? Coba katakan. Jangan senyum-senyum. Apa maknanya? Ini bukan testing. Coba, apa maknanya? Arti kebangkitannya? Yang kuat. Terus, apa ini? Ini sampai ini ke Israel ini video ini. Apa maknanya daripada kebangkitan Yesus Kristus bagi saudara? Ini nggak main-main. Ada yang bisa ngomong? Apa maknanya? Apa yang Anda rasakan? Arti kebangkitan? Tak sanggup ngomong? Minta Roh Kudus menyanggupi Anda bisa bicara. Begitu banyak sebetulnya arti dan maknanya itu. Hah? Belum bisa? Oke. Setiap hari makanya kita selalu bernyanyi. Baca firman Tuhan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca firman Tuhan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya nggak berani mengatakan bahwa saudara belum tumbuh.
Saya nggak berani mengatakan itu. Cuma mungkin saudara malu-malu. Tetapi buat apa malu-malu? Padahal khotbah saya minggu kemarin, kita harus terbuka. Mengatakan aib kita di mata semua orang. Baru saudara bisa bertumbuh. Jangan menganggap saudara suci. Akui dosamu di hadapan Tuhan dan manusia. Baru saudara pelong. Terutama kepada istri, suami, anak-anak, orang tua. Semua dosa akui. Percayalah. Tanpa itu saudara tetap dikejar-kejar oleh dosa. Sekalipun saudara pernah berdoa, mengaku dosa dan minta pengampunan. Tapi Tuhan mau. Ada enggak jujur sama suamimu, sama istrimu, sama anak-anakmu, sama orang tuamu? Siapa dirimu? Enggak berat-berat amat. Kalau kita memang sadar. Tapi kalau belum sadar berat kali. Malu dan dicap dan sebagainya. Ya. Tanpa saudara memakan obat di dunia ini, saudara tidak sakit sekalipun obat itu pahit. Amin. Kasih sama anak-anak itu. Setengah mampus sampai nangis anak itu. Tahu rasa obat itu pahit. Sampai meraung-raung dia. Jangan. Termasuk anak itu kalau dijeksi. Meraung-raung. Bahkan mungkin saudara sama seperti saya kalau dijeksi. Saya takut. Mungkin sama dengan saudara. Saya trauma dijeksi. Takut kali saya dijeksi. Dan pernah saya lari dari rumah sakit gara-gara dijeksi. Trauma. Tapi saudara tahu nggak hasil? Setelah obat itu masuk ke dalam tubuh anak itu walaupun pahit, penyakitnya sembuh. Tahu nggak saudara bagaimana jarum itu menusuk kulitnya dan dagingnya, menjerit-jerit, dan mungkin sampai berjam-jam nangis. Tetapi penyakitnya sembuh. Luar biasa Roh Kudus bicara sama saya. Saya tidak tahu kenapa bisa keluar dari dia saya mengatakan itu. Tepuk tangan buat dia. Luar biasa. Makanya sering saya katakan khotbah saya pertama saya yang menikmati, bukan saudara. Karena ada banyak hal yang saya tidak tahu jadi saya tahu. Jadi saya ulangi, yang paling sulit di dunia ini mengampuni orang yang bersalah kepadamu dan mengakui kesalahanmu secara terbuka, membuka aibmu, borok-borokmu. Tanpa itu saudara tidak masuk surga, percayalah. Saudara tahu A sampai Z dari Kejadian sampai Wahyu bisa? Bolak-balik saya katakan, iblis pun tahu ini. Tetapi apa artinya itu semuanya? Apa arti semuanya itu? Kalau saudara masih berrahasia di mata manusia, sekalipun saudara mengaku sama Tuhan segala dosamu, tetapi kau menyembunyikan borok-borokmu. Sekali lagi saya katakan sama istri, suamimu dan anak-anakmu dan orang tua dan kepada semua orang. Dan saya sudah mengalami itu, peristiwa itu. Sebelum Anda lahir saya sudah mengatakan itu. Bayangkan tahun-tahun 80, ada yang belum lahir tahun 80 di sini. Saya sudah menyebut borok-borok itu. Yang paling parah kawin dengan binarang, saya akui. Ya. Coba, mungkin saudara tidak seburuk dengan saya. Ya. Soal melacur, saya juga melacur sama perempuan. Ya. Soal kawin sama binatang belum tentu. Jadi jangan katakan pendeta apapun namanya itu dilahirkan sudah suci, tidak. Kami sudah dari sana kawan. Sudah dari sana. Sudah dari sana. Karena sudah dari sana kami rasakan bagaimana kami hamba daripada dosa dan telah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Maka firman-Nya ditambah. Dan karunia bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengusir setan-setan. Ditambahkan. Percayalah. Saudara hanya seorang Kristen. Kalau tidak bisa mengakui segala borok-borokmu,
terutama sama keluargamu nomor 1. Ya, kalau Tuhan apalah, tanpa saudara akui Tuhan sudah tahu kok. Cuma dia pengen lidahmu berkata-kata. Jadi paling penting adalah di hadapan manusia, orang yang paling dekat kepadamu, sampaikan borok-borokmu itu. Baru saudara bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Ini kesaksian ibu ini. Ya, saya ulangi minggu kemarin. Tatkala tetangganya menunjukkan video di sini, tahu tetangganya ibu ini ada di penjara. Ini anaknya gadis 2. Ini sengaja saya bawa dua-duanya. Terpukul sekali. Tetangganya tahu gara-gara video yang saya viralkan ini. Sampai stres. Tetapi setelah saya ajarkan baru terima. Amin kata. Amin. Dan anaknya juga terima. Yang tadinya mungkin saya disumpahi, mungkin ya benci sampai tetangganya, itu artinya mau menyimpan borok. Jangan kau simpan kawan. Belahlah perkaramu dan beritakanlah aibmu, tetapi jangan belah perkara orang lain dan jangan beritakan borok orang lain. Baca firman Tuhan. Wajib kita. Ini kesempatan, makanya saya bilang, ini kesempatan saudara bersaksi secara tidak langsung. Mau wajah-wajahnya ditunjukkan. Tetapi kembali saya katakan, di situ saudara bertumbuh, semakin bertumbuh. Tanpa saudara sadari, ketawai semua itu borok-borok itu. Tidak akan bisa. Ya, permata tanpa dibakar bukanlah permata, karena karatnya banyak itu. Ya, benih tumbuh tanpa dipendam bukanlah benih. Benih harus dipendam busuk. Siapa petani di sini? Tolong angkat tangan. Biasa tanam padi? Sudah tahu peristiwanya? Saudara busukkan padi itu, pendam berapa lama? Seminggu. Busuk dia kan? Terus setelah dia busuk, tumbuh. Lahir kehidupan baru. Ini kesaksian seorang petani. Tahu sejauh-jauh belajar daripada lingkungan kita. Seperti ada pastilah busuk dipendam. Itu ada lagunya. Supaya tumbuh dan mekar dan berbuah dan berbuah. Ada yang di dalam kerang itu apa namanya? Mutiara. Mutiara ya. Bayangkan tersiksanya kerang itu. Dia nggak bisa ngomong. Jahat kali manusia ini. Jahat. Ego. Sekarang sudah diternakkan kerang-kerang penghasil mutiara tanpa disadari bagaimana tersiksanya kerang itu. Dengan batu kerikil entah apa dimasukkan ke dagingnya itu. Lahirlah mutiara. Itulah egonya manusia itu. Tapi ya sudahlah. Saya tidak katakan berdosa dan tidak, tapi saya tahu bagaimana tersiksa seekor kerang di lautan itu menghasilkan mutiara itu. Kenapa pula tahu manusia asalnya dari mutiara? Ya mungkin Tuhan juga yang sudah menciptakan kerang itu untuk menciptakan mutiara-mutiara yang sangat berharga. Saudara dan saya lah mutiara itu. Tidak jauh beda. Saudara mutiara-mutiara yang terpendam itu. Saudaralah benih-benih yang busuk itu. Agar saudara bisa tumbuh dan mekar. Tuh sejauh-jauh khotbah ini. Dari situ kita bisa belajar. Manusia tanpa dipendam dan busuk dan menderita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Sekalipun semua keturunanmu sampai 1000 turunan mendoakan kau di dalam kubur, tidak akan sampai-sampai saudara. 1000 turunan ke bawah, kau suruh mendoakanmu untuk ke sorga. Sorga akan jauh tetap. Tidak ada itu.
Karena tidak ada hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Baca firman Tuhan. Orang mati, orang mati, orang hidup, orang hidup. Tidak ada itu. Jadi orang hidup tidak usah berdoa sama orang mati lagi. Ya, itu urusan daripada pencipta langit dan bumi, bukan urusanmu lagi. Kalau bisa begitu, saya kumpulkan uang saya untuk mendoakan saya nanti, agar bisa diampuni dosa saya, agar bisa saya masuk kerajaan surga. Tadi malam jam 9, Philip Pangeran sudah dikuburkan. Setelah 1 minggu lebih, ya, dipersaksikan bangkainya. Dia meninggal tanggal 9 April. Ya. Dan tidak satu pun berdoa, ya, agar dia selamat ke surga dan sebagainya. Yang didoakan adalah, ya, Elizabeth II agar tetap sehat walafiat menjelang umur 95 tahun. Tinggal menunggu hari yang selama ini setiap ulang tahun disertai dengan suaminya. Sekarang suaminya sudah kembali menjadi tanah. Tidak ada satu doa pun yang bisa mendoakan tanah itu lagi. Itu sudah urusan daripada Sang Pencipta. Rohnya memang hidup, tapi tubuhnya kembali kepada tanah. Itu urusan dia. Saya sering mengatakan dalam Matius 25, bagaimana orang-orang yang tidak melayani Tuhan. Ya, kepada orang-orang yang melayani dia, dalam arti melayani sesama manusia, menerima kerajaan surga. Terimalah kerajaan surga yang sudah disiapkan kepadamu hari ini. Karena tatkala aku lapar, engkau kasih aku makan. Tatkala aku haus, engkau kasih minum. Tatkala aku menjadi orang asing, engkau kasih aku tumpangan di rumahmu. Tatkala aku telanjang, engkau kasih aku baju. Tatkala aku di penjara dan di rumah sakit, kau membesuk aku. Orang-orang tidak sadar. Kapan kami melihat engkau guru Tuhan seperti itu? Karena kau sudah melakukan itu kepada sesamamu manusia. Kau juga sudah melakukan itu kepada. Tetapi kepada orang yang masuk kepada neraka itu apa dikatakan? Enyahlah daripadaku. Karena tatkala dan masuklah ke neraka tatkala aku makan. Tatkala aku lapar, engkau tidak pernah kasih aku makanan. Dan tatkala aku haus, engkau tidak pernah kasih aku minum. Dan tatkala aku menjadi orang asing, engkau tidak pernah memberikan aku tumpangan ke rumahmu. Tatkala aku telanjang, engkau tidak pernah memberikan aku baju. Dan tatkala aku di penjara dan di rumah sakit, engkau tidak pernah membesuk aku. Kapan Tuhan kami melihat engkau seperti itu? Karena engkau tidak pernah melakukan itu kepada seorang manusia pun. Sama dengan engkau tidak melakukan itu kepada. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Satu perikop. Enak sekali. Disitulah kesimpulan daripada kehidupan saudara dan saya. Apa yang saudara perbuat kepada manusia itu, saudara perbuat itu kepada penciptamu. Dan ingat, dan pernah saya katakan itu dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka boleh beristirahat dalam lelahnya. Dan segala perbuatan mereka, perbuatanmu menyertai mereka. Jadi apa yang engkau lakukan di dunia ini, ya itulah yang kau bawa nantinya. Jadi itulah artinya, kalau saya tanya tadi apa makna daripada kebangkitan dia, salah satu jawabannya, saya mengerti keselamatan itu caranya bagaimana. Saudara harus tahu caranya untuk selamat di dunia dan di surga ini. Jadi tidak cukup untuk percaya dan mengenal dia, tetapi mengikuti dia. Mengikuti dia dalam arti pikul salib. Keluar daripada hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Perlakuan-perlakuan yang menjadi dosa tinggalkan. Dan lakukanlah perlakuan-perlakuan yang menjadi kebajikan dan keberuntungan bagi orang lain. Salah satunya, sering saya ulangi, ampuni orang yang bersalah kepadamu, kasihi musuhmu, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ada masih waktu sedikit. Ya. Ada yang mau bertanya?
Silakan. Agar saudara bertumbuh. Ada waktu sedikit lagi. Tidak perlu ada bertanya sama saya. Sudah diaminkan semua mengerti. Luar biasa. Hah? Ada kira-kira besok mau dibaptis? Tanggal berapa itu? Kamis tanggal 13, Jumat 14, Sabtu 15, tanggal 16. Ada kira-kira biar dipersiapkan dirinya? Kepada putrinya ini saya katakan, ibumu sudah dibaptis di penjara. Oh, luar biasa. Itu suratnya bawa pulang aja. Ya, biar jangan rusak di sini. Oh, sudah dibawa pulang. Dan anak-anaknya pun dugaan saya pasti akan terbuka kalau ikut ibadah di sini. Kenapa? Kebenaran semakin nyata. Karena apa? Jangan ikuti. Gereja itu tidak salah memang, tapi kalau gereja yang ekstrem, gereja yang tidak mau bersahabat, bersatu, itu bukan gereja. Gereja selalu menutup dirinya sendiri. Sampai sekarang ada gonta-ganti, keluar gereja yang satu, keluar ke sini karena tidak menemukan. Jadi keselamatan bukan dari gerejamu. Ya, keselamatan dari dirimu sendiri karena dia bermukim di hati dan pikiranmu. Maka itu jika saudara sudah demikian, saudara menyangkal saudara punya sekte. Sekte membuat buta orang lain. Sekte membuat orang tidak bertumbuh. Saya berani mengatakan itu. Ya, sekalipun saudara nanti aktif di gereja itu, ya tidak apa-apa. Tetapi jangan pernah mengatakan nantinya sama Tuhan dalam penghakiman. Aku gereja dari GBKP, HKBP, dan ini semua. Saya dari Pentakosta, dari Karismatik. Ya, saya dari Katolik, saya dari ini, saya dari Mormon, saya dari Advent, saya dari Metodis dan sebagainya. Tidak juga. Tuhan tidak mengenal. Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Bahkan jangan sampai saudara seperti Alkitab mengatakan, aku sudah bersama-sama dengan engkau makan dan minum dan berjalan dengan engkau. Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Engkau tidak melakukan apa kehendakku. Sekalipun waktu itu bersama-sama dengan dia, masuk kampung, keluar kampung, makan bersama-sama dia, itu sebatas itu. Tetapi kau tidak melakukan kehendakku, katanya kepada orang-orang pada saat itu. Jadi kalau dikatakan kepada orang pada saat dia hidup sebagai manusia, termasuk kepada saudara dan saya, tidak cukup dengan percaya. Bolak-balik saya katakan, harus melakukan apa yang diperintahkan. Ya, saya ulangi apa dulu saya ditabalkan, ditabiskan. Ya, apa dikatakan di situ? Ingat, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu jadikanlah bangsa muridku, semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Apa yang saudara pegang di situ? Kita dilayakkan membaptis orang. Kita dilayakkan mengajarin orang untuk melakukan, mengajarkan untuk melakukan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Dan kita ketahui bahwa tidak ada pensiun ya bagi orang-orang yang menerima penabalan ini. Kalau di gereja ada pensiun kan? Ya, pendeta ada pensiun, penatua, sintua pensiun, bahkan pimpinan gereja pensiun. Tetapi kalau saudara ditabalkan dengan Matius 28 ayat 18, 19, 20, saudara tidak akan pernah pensiun. Itu ingat. Dan saya itulah tidak akan pernah pensiun. Sampai mati saya aktif. Dan diakui. Karena dikatakan di situ, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidak ada pensiun bagi kamu. Sudah? Mari kita bernyanyi. Apa lagu pengucapan syukur di situ? Lagu-lagu apa? Apa lagu kita? Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu.
percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mau ulangi kepada saudara-saudara 12 kutuk. Setiap kutuk yang pertama, jika saudara mengaminkan, katakan amin. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan tuangan untuk disembah. Terkutuklah orang yang merendahkan orang tuanya. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Terkutuklah orang yang membutakan jalan orang buta. Terkutuklah orang yang memeras hak daripada orang asing. Terkutuklah orang yang kawin dengan siapa? Sama ibunya. Amin. Terkutuklah orang yang kawin dengan binatang. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Terkutuklah orang yang membunuh dengan sembunyi-sembunyi. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mengakhiri bersama-sama roh Tuhan ibadah kami saat ini. Biarlah Tuhan apa yang sudah keluar dari lidah kami lewat nyanyian, doa, penyembahan, bahkan kami membaca dan merenungkan sabdamu semuanya Tuhan, boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagimu. Dan jika Tuhan memberkati kami lewat ibadah kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Dan kiranya Tuhan kami semakin bertumbuh dan bertumbuh, sehingga menghasilkan buah-buah daripada pertobatan dan buah-buah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Selamat di dunia ini dan keselamatan di rumah Bapa nantinya. Tuhan, segala dosa dan perbuatan kami, pikiran dan kesilapan kami yang masih terjadi hari-hari yang lalu, bahkan saat ini Tuhan, terutama Tuhan, jika kami belum sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kami belum sanggup Tuhan berdoa untuk musuh-musuh kami yang menyakitkan hati kami, yang menyusahkan kami, yang merugikan kami. Ampuni kami Tuhan, dan mampukan suatu saat kami akan berdoa untuk mereka dan memberkati mereka dalam nama-Mu. Kami doakan suami, istri, orang tua, anak-anak kami yang jauh daripada kami. Biarlah Engkau memberkati mereka sama Engkau memberkati kami saat ini. Dan Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang ada di setiap sel yang ada di sini. Biarlah Tuhan mereka yang menjalankan puasa, berkati puasa mereka. Biarlah menjadi ibadah yang harum kepadamu Tuhan yang esa. Dan kami doakan Tuhan Bapak Simanjuntak sebagai Kapolda, dan berkati semua jajaran yang paling rendah sekalipun. Biarlah kepolisian Republik Indonesia Sumatera Utara ini Tuhan boleh berjalan dengan takut akan Tuhan, dan boleh mengasihi sesama manusia sekalipun mereka polisi yang untuk menuntut keadilan dan hukum. Terima kasih Bapak, sekalipun kami ada sakit penyakit di tempat ini, dan kepada orang-orang di lain sel Tuhan, sembuhkan agar mereka tetap kuat dan bersemangat. Dan kami doakan Tuhan akan ibadah kami untuk hari-hari mendatang, khususnya Tuhan nantinya setelah peringatan daripada kenaikan Engkau Tuhan dan Raja kami ke sorga tanggal 13 Mei. Setelah itu hari Minggu kami mengadakan yaitu perjamuan kudus, dan gugahlah orang-orang yang mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tanda mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan untuk dimateraikan menjadi satu tubuh dengan Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati ibadah kami hari ini, dengan kami juga bersama-sama dengan Engkau mendoakan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan menaungi engkau. Tuhan menghadapkan, menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Sembari Dia menghadapkan wajahnya yang suci kepadamu dan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Shalom Elohim. Shalom, shalom, shalom. Tuhan berkati.